batin itu Buddha. Maka kalau khilafah mau dilanjutkan, khilafah itu produknya adalah wahadzal baladil amin. Baladil amin itu sudah keadaban, sudah peradaban, sudah aplikasi, sudah manifestasi, sudah pengejawentan, sudah perwujudan. Dia sudah sistem, dia sudah manajemen, sudah taslih, sudah soleh, sudah dihitung semua presisi-presisinya. Itu namanya wahadzal baladil amin. Kan yang sebelumnya cuma pohon, buah, kemudian gurun Sinai, Waturi Sinina, gunung dan gurun. Tapi yang keempat sudah peradaban, di mana pohon ada di situ, di mana buah ada di situ, di mana relief bukit-bukit ada di situ. Itu wahadzal baladil amin. Jadi hadzal baladil amin itu Muhammad, itu khilafah. Nah, watini wazaitun. Ya kalau pohon zaitun ya di Yerusalem lah, di Palestina lah. Jadi itu berarti Isa. Kalau evolusi konsepnya Isa. Turi Sinina, Tur ya Tur Sina. Sinin, gunung Sinai, Musa berarti. Nah jadi ini ada terminologi dari Allah, dari Buddha ke Isa ke Musa ke Muhammad. Dan ada banyak terminologi, kita tinggal lewat yang mana, monggo. Karena kita sudah belajar dalam Islam, Allah selalu memakai kata jalan. Pertama sabilillah, sabil. Kedua syariatullah, syari'. Nomor 3 thoriqatullah, thoriq. Nomor 4 siratal mustaqim, sirat. Cuman kita tidak pernah mempetakan yang mana sih sabilnya, yang mana syari'nya, yang mana thoriqnya, yang mana siratnya. Nah saya mencoba merumuskan dengan ngawur tadi. Nah, jadi kalau nanti saya ditanya lagi, kok ngene pemetaanmu? Nah, mboten sampean kandhani kok. Nah, sampean mek ngomong ngono tok sampean mboten ngandhani. Nggih saged-saged kula ya mesti dipura to. Terus layu kalifulana sanila wusa. Ya ta? Jadi kan enggak salah toh Mas. Wong Anda juga enggak saya ikat kok. Anda tidak setuju, Anda juga enggak masalah kok. Tetap kita bercinta, enggak ada masalah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam rangka mendalami filosofi dalam sila-sila Pancasila. Melanjutkan video yang telah lalu, yaitu video ke-21, kita hari ini akan mencoba menguraikan atau mengkaitkan pertanyaan besar dari Cak Nun. Dalam salah satu videonya, beliau telah menguraikan bagaimana dalam surat At-Tin, Wattini wazaitun wattur sinina wa hadzal baladil amin, ternyata di situ terdapat konsep tentang jalan, yaitu syari', sabil, thoriq, dan sirat. Dalam video tersebut, beliau seperti masih meraba-raba, di manakah yang syari', di manakah yang sabil, thoriq, dan sirat. Dalam video kali ini, kami berusaha memetakan, dan ternyata yang berhasil memetakan, yang bisa memetakan dengan agak presisi menurut kami, itu adalah sila-sila Pancasila. Selanjutnya, ketika kita melihat lambang-lambang Pancasila, maka pohon beringin telah kita bahas dalam pertemuan yang lebih dahulu, ternyata mempunyai genus ficus, di mana dalam genus ini ada 3 pohon yang sangat terkenal, mempunyai sejarah filosofi yang panjang bagi umat manusia, baik itu dari umat manusia di Nusantara, era Siwa Buddha,
bahkan untuk dari agama samawi, yaitu Islam dan Kristiani. Ficus religiosa atau pohon Bodhi atau pohon Kalpataru, dan Ficus carica, yaitu pohon tin. Dan kebetulan dalam pohon tin atau buah tin ini diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat ke-95, surat At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wat-tursinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin ila akhirih. Maka apakah hal ini suatu kebetulan atau istilahnya hanya sekedar godak-gadik mantuk, atau memang para pemimpin kita dahulu itu juga menyadari bahwa ada filosofi yang masih tersembunyi yang belum terungkapkan. Sehingga dari sinilah kita akan mencoba menganalisa bagaimana surat At-Tin berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Cak Nun berhasil memetakan setidaknya ada 4 jalan: syari', sabil, torik, dan sirot. Bagaimana kita mengaitkan dengan Pancasila? Yang perlu kita pahami bahwa ayat tentang pohon, yaitu pohon yang baik dan pohon yang buruk, itu terdapat dalam surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat 25 sampai dengan 26. Telah kita bahas bersama, pohon yang baik itu akarnya menghujam ke tanah, kuat mencengkram tanah, batangnya kokoh berdiri tegak ke langit, dan berbuah sepanjang musim. Kami berpikir bahwa karena ayat tentang pohon yang kami anggap sebagai standar kebenaran, maka pohon ini diibaratkan sebagai Ibrahim. Maka ketika kita melihat lambang pohon pada sila ketiga, maka kami menetapkan sila ketiga tempatnya Nabi Ibrahim. Kebetulan sekali ketika kita baca tarikh atau sejarah di dalam Islam, bahwa Nabi Ibrahim pernah berhijrah dari tempatnya di mana? Dari Mesopotamia ke tanah yang namanya tanah Kan'an. Tanah Kan'an itu ya sekitar Palestina saat ini. Dan ternyata disitulah tempat pohon tin ada. Maka ketika kita kaitkan Wat-tini, pohon tin ini adalah Nabi Ibrahim. Tentu saja kami tidak sepakat dengan penjelasan dari Cak Nun, bahkan bahwa Wat-tin atau pohon tin ini adalah fase Buddha. Kami punya versi sendiri yang kami harap dipikirkan ulang, kalau perlu dibantah, kalau perlu didiskusikan lebih jauh. Tapi selama pemahaman kami, Wat-tin itu adalah tanah Kan'an atau Ibrahim. Wa-zaitun tentu saja Bukit Zaitun atau Yerusalem saat ini. Di situ banyak nabi-nabi yang telah berdiam di sana. Tentunya Nabi Isa di sana. Dan terkait dengan sila keempat, yaitu hikmah dan kebijaksanaan, tentulah kami berpikir bahwa Zaitun atau Bukit Zaitun atau Yerusalem saat ini mewakili Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan mertuanya Raja Talut.
Watur Sinin, tentu saja Gunung Sinai, yaitu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama 10 perintah atau syariat. Dan yang terakhir, Wahadal Baladil Amin, tentulah ini adalah Mekah atau Nabi Muhammad. Bagaimana pemetaan terhadap keempat jalan tersebut? Maka kami mengusulkan bahwa Tursina itu adalah syariat atau syari, yaitu ketika Nabi Musa mendapat syariatnya. Watin itu adalah sabil, karena struktur pohon, karena kita berkaitan dengan pohon, itu adalah tentang struktur pemerintahan atau struktur bernegara atau struktur organisasi. Sedangkan zaitun itu berkaitan dengan sila keempat tentang kebijaksanaan, tentulah berkaitan dengan torik. Torikot itu berkaitan dengan rakyat, pengetahuan, ilmu-ilmu untuk rakyat. Sedangkan Muhammad, tentu saja beliau ajarannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini suatu puncak dari peradaban, yaitu peradaban itu harus membawa kepada rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya manusia, kalau di dalam lambang-lambang Pancasila itu sila kedua adalah lambang rantai, itu lambang manusia, laki-laki dan perempuan. Sila ketiga itu adalah lambang pohon, ya tentu pohon-pohon, dan sila keempat adalah lambangnya dari binatang. Sehingga rahmat bagi alam itu juga meliputi manusianya, pohon-pohonnya, dan binatang-binatang yang hidup di suatu wilayah tertentu. Tentu saja selain untuk rahmat bagi semesta alam, dalam salah satu hadis yaitu innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sehingga sirat yang nanti dalam surat Al-Fatih Siratal Mustaqim, kami menyimpulkan salah satunya adalah rahmat bagi semesta alam dan sempurnanya akhlak. Sehingga dalam hal ini kami bisa memecahkan pertanyaan Cak Nun dengan bantuan sila-sila Pancasila. Ternyata kita bisa memetakan bahwa syari di mana, sabil di mana, torik di mana, dan sirot di mana, yaitu syari di sila kedua atau syariat atau hukum, sabil di sila ketiga yaitu tentang struktur organisasi kepemerintahan, torik adalah di sila keempat karena untuk mencerdaskan rakyat sehingga sampai ke tahap hikmah dan kebijaksanaan, dan puncaknya adalah rahmat bagi seluruh alam dan akhlak yang mulia. Itulah yang disebut sirat. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi dalam diskusi yang lebih panjang. Sehingga dalam batini wa zaitun wa tursinina wa tabulatil amin, jelaslah ketika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, semua jelas di mana letaknya. Dan kita akan bisa memetakan dan mengambil manfaat dari ayat tersebut. Sehingga ketika Siratal Mustaqim, tentunya dalam surat Atin, Ahsan Taqwim dan Asfala Safilin, ada jalan yang lurus, yaitu Ahsan Taqwim, orang yang dalam ihsan atau kebaikan yang terus-menerus, atau Asfala Safilin. Aspal itu letaknya paling bawah, di bawah, ya di tempat. Kalau sekarang aspal ya dijadikan jalan, diinjak-injak oleh manusia, diinjak kendaraan, motor, mobil, dan lainnya. Sehingga sirat nanti ada dua, sirat yang Siratal Mustaqim, ada
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 4 jalan. Dan sedangkan Pancasila ada 5. Yang satu bagaimana? Kita membahasnya dengan cara yang lain. Karena Pancasila juga Pandowo Limo, maka sila pertama adalah Puntadewa. Nah, Puntadewa punya Jamus Kalimosodo. Dalam pembahasan yang lebih lama, kita telah mengetahui bahwa Kalimosodo ada setidaknya 3 penafsiran. Yang pertama, kalimat syahadat jelas. Yang kedua adalah Kali Moho Wisodo, berkaitan dengan Dewi Kali. Kok dicampur-campurkan? Apakah ini suatu ajaran baru? Tidak. Kami menafsirkan ini berdasarkan karya Sunan Kalijogo. Dan beliau pun mengambil nama Kali juga. Kali adalah sungai dalam bahasa Jawa. Sungai dinamakan kali karena sungai adalah sumber penghidupan. Dan konon dalam ajaran Siwa Buddha atau Hindu, Dewi Kali adalah sumber penghidupan. Wallahu alam. Kita tidak berkomentar ke arah situ. Penafsiran yang lain, Kalimo Sodo adalah Kalimo, 5 sodo atau sodo dalam istilah gaman atau istilah pusaka, keris. Sodo sangat terkenal, sodo lanang dan lain-lain, yang nanti akan kita bahas dan langsung saja kita putuskan. Sodo lanang dan lain-lain perlu pembahasan yang lebih lama, namun sebagai kesimpulan, sodo itu adalah sang alif. Nah, alif tentulah Adam. Sudah, tidak perlu kita bahas itu. Pemirsa perlu mencari lebih jauh. Yang jelas alif itu adalah Adam. Karena itu, ketika kita kaitkan Puntadewa dengan sila pertama, tentu sila pertama itu adalah Adam. Nah, nanti akan kita bahas lagi bahwa Adam itu ya nanti juga ketemu pohon yang namanya pohon khuldi. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa sila pertama itu tempatnya Nabi Adam, sila kedua itu Nabi Musa atau syariat atau hukum, sila ketiga itu tempatnya Nabi Ibrahim atau sabil, dan sila keempat adalah Torik, yaitu pembelajaran untuk para rakyat. Dan yang kelima adalah Sirot, jalan yang lurus, atau istilah bernegara mungkin yang disebut GBHN. Ini tidak bermaksud mendowngrade Al-Quran, tapi kita membahas tentang ilmu yang mungkin bisa kita dalami dan kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali pada sila pertama yang kami kaitkan dengan Adam, maka kita bisa melihat siapakah Adam. Di dalam Al-Quran tentulah di surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala al-anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda yang jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Karena kita kaitkan sila pertama dengan Adam di Al-Baqarah 29 sampai dengan 32, ternyata Adam itu berkaitan dengan ilmu. Jadi sila pertama itu adalah ilmu, dasar dari segalanya. Dengan ilmu tersebut maka akan terpetakanlah syari'nya di mana, hukumnya bagaimana, maka akan terpetakanlah syari', sabil, torik, dan sirot tersebut. Di tingkat yang lebih lanjut nanti akan bisa dikaitkan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Yang kelima tentu Muhammad. Ilmul yakin Adam, ainul yakin itu Musa, karena Nabi Musa akan melihat Tuhannya. Hakul yakin itu adalah Ibrahim. Wa ana awalul muslimin. Kalau Musa tadi wa ana awalul mu'minin. Dan isbatul yakin, muncullah yang namanya hikmah dan kebijaksanaan atau ilmu laduni. Dan akhirnya ya rahmat bagi seluruh alam dan sempurnanya akhlak. Kebetulan pula pada saat video ini dibuat, kita sedang memperingati Isra Mi'raj. Tentu saja Nabi Adam di langit pertama, Nabi Musa di antara langit pertama dan langit ketujuh, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Selanjutnya Sidratul Muntaha, yang selanjutnya tentulah buahnya adalah rahmat bagi seluruh alam dan akhlak yang sempurna. Jadi kalau dikaitkan dengan peringatan Isra Mi'raj hari ini, kami bisa mengaitkan bahwa Pancasila itu juga konsep Isra Mi'raj. Adam, Musa, Ibrahim. Sila keempat ada hikmah dan kebijaksanaan, dan sila kelima tentu Muhammad atau rahmat bagi seluruh alam dan sempurnanya akhlak. Kalau dikutak gatik matuk, Pancasila itu kan jumlahnya 5. Sholat juga 5 waktu. Sedangkan alif atau Adam atau alif itu tentulah huruf hijaiyah. Ada beberapa pendapat, ada yang berjumlah 28, 29 atau 30. Sedangkan sila kedua adalah lambang dari rantai bulat dan rantai persegi, itu adalah laki-laki dan perempuan atau lingga dan yoni. Tentu saja dalam Nusantara punya aksara yang namanya di Jawa ini adalah aksara Jawa, Hono Coroko, itu jumlahnya 20. Kalau kita kebetulan kita jumlahkan 30 ditambah 20, ya tentu 50 kali 50 waktu, nanti hasilnya adalah 5 waktu. Wallahu a'lam. Ini ya sekedar gedene udon ya, untuk selingan. Perlu pembahasan lebih lanjut dan kami menerima kritik. Di sini kami tidak kok mengunggul-unggulkan Pancasila dengan Islam, hanya kami memang basicnya Islam ya, jadi kita membahas sesuai yang kita ketahui ilmunya. Kami tidak mungkin membahas dengan siwa Buddha atau Hindu atau dari agama Kristen atau yang lain. Nah, sebagai kesimpulan, ketika Cak Nun bertanya-tanya bagaimana memetakan syari', sabil, sirot, dan torik tersebut, ternyata surat At-Tin ini
bisa ditafsirkan dengan panduan sila-sila Pancasila, yaitu syari atau hukum itu di sila kedua, sabil itu adalah wilayah atau di sila ketiga, torik itu adalah berkaitan dengan hikmah dan kebijaksanaan di sila keempat, dan siratal mustaqim atau sirat itu adalah sila kelima. Buahnya dari semuanya yaitu apa? Buahnya rahmat bagi seluruh alam, bagi manusia dilambangkan sila kedua, bagi seluruh tumbuhan dilambangkan sila ketiga, dan bagi seluruh hewan-hewan yang hidup di seluruh wilayah Nusantara dilambangkan sila keempat. Dan tentunya selain rahmat bagi seluruh alam juga sempurnanya akhlak. Sedangkan pembahasan lain kalau dilanjutkan, sila pertama adalah Adam atau ilmu dan khalifah. Demikianlah pembahasan singkat untuk saat ini. Memang perlu pengkajian dan pemikiran yang lebih dalam. Jangan segera memutuskan apakah ini benar atau salah, namun kami yakin kami telah beberapa waktu menimbang-nimbang untuk menyampaikan hal ini. Akhirnya sebelum kami tutup, sekali lagi kami menyampaikan permintaan kepada siapa saja yang kenal dengan Cak Nun. Kami mengirimkan pesan secara pribadi. Alhamdulillah Cak Nun, PR panjenengan tentang pemetaan syari, sabil, torik, dan sirat. Dan ternyata jawabannya ada di Pancasila yang kita cintai saat ini. Demikianlah, terima kasih bagi siapa saja yang menyampaikan pesan kami kepada Cak Nun yang saat ini sedang sakit atau sedang gerah. Pada akhirnya, demikian kami minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.